warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap aktivis panduan Hizbul Wathan maupun pimpinannya sejak dari Warpus, Warwin, Warda dan juga Kopila yang seluruhnya telah menyaksikan adanya muktamar ini, termasuk Pak Haji Mufti Sangidu. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, pertama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa organisasi otonom Muhammadiyah, khususnya kepanduan Hizbul Wathan, telah bisa menyelenggarakan muktamar HW yang ketiga yang bertempat di Kota Surakarta ini dengan sukses. Kesuksesan ini tidak lain adalah karena soliditas dan kerjasama semua pihak, baik dari sisi pimpinan persyarikatan maupun juga para Warpus, Warwil, Warda maupun Kobilah-Kobilah yang semuanya ada konsentrasi penuh dalam rangka untuk suksesnya muktamar HW yang ketiga ini. Soliditas dan kebersamaan ini memang mahal harganya, dan kalau itu bisa dipertahankan, itulah kunci utama sebuah gerakan itu menjadi eksis. Kalau bisa senantiasa menjaga kebersamaan sebagaimana yang disyaratkan Allah di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus bersatu padu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati untuk melaksanakan tugas utama dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada segenap 15 anggota pimpinan HW atau Warpus yang sekarang ini dikomandani oleh Bapak Jenderal Muti. Ini adalah sesuatu yang sungguh bisa menyentuh hati kita semuanya. Mengapa? Sudah punya pengalaman pernah memegang sebuah pasukan elit, tapi mau menjadi komandan HW bukan luar biasa. Kalau pada waktu menyandang komandan pasukan elit, ada segala sesuatunya fasilitasnya. Tetapi di HW ini fasilitasnya adalah semata-mata tertarik untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita doakan Pak Mufti dengan 15 pasukannya ini orang-orang yang ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sebenarnya sampai saat sekarang ini warisan kita yang tidak pernah lenyap dari gerakan persyarikatan adalah keikhlasan. Tanpa pamrih, kecuali pamrih dan kepuasan batinnya, apabila eksistensi dan gerakannya itu bisa mencapai sasaran dan tujuan yang dicita-citakan. Ini yang memang perlu kita laksanakan bersama. Oleh karena itu, kami berharap kepada Wartus nanti menjadi contoh teladan untuk kegiatan-kegiatan musyawarah berikutnya, menjadi sebuah sosok pimpinan yang solid, yang rukun dalam rangka untuk menghadapi tantangan ke depan itu bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian yang ketiga, memang selalu pimpinan besar Muhammadiyah setiap bertemu dengan Hizbul Waton sejak kebangkitannya tahun 2000, yang selalu disangka adalah regenerasi dan sekali lagi regenerasi. Mengapa? Karena memang itulah sebuah ciri khas gerakan atau pergerakan itu pasti harus ada regenerasi. Kita mendirikan Muhammadiyah tahun 12, tapi beberapa tahun berikutnya telah menyelenggarakan kepanduan harum. Ini titik tolak pemikirannya adalah regenerasi. Kalau waktu itu harum adalah merupakan simbol regenerasi di dalam persyarikatan Muhammadiyah yang paling awal, maka mestinya kepanduan Hizbul Waton harus menjadi contoh teladan dalam bidang regenerasi. Tetapi yang namanya regenerasi bukan dalam artian babat habis yang senior-senior kemudian diganti yang junior, bukan itu. Makna regenerasi adalah kesinambungan gerakan, sehingga kombinasi antara senior dan junior harus selalu diciptakan. Kalau sekarang 15 yang 14 adalah junior, maka di kuartil warga harus juga memberi contoh di luar musik. Sehingga inti regenerasi adalah adanya sebuah kesinambungan gerakan sehingga tidak putus, karena terus tunas-tunas itu mengikuti dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Maka surat Al-Kahfi ayat 13 yang akan ungkapkan tadi, ungkapannya sangat pendek dan indah. Innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita harapkan kepanduan Hizbul Waton akan menjadi contoh dalam ortok di persyarikatan Muhammadiyah adalah kelompok pemuda, dalam pengertian adalah yang memiliki jiwa kepemudaan. Jadi fityatun itu bukan sekedar pemuda, tapi adalah kelompok yang memiliki jiwa pemuda. Apa artinya pemuda dalam pengertian umur, tapi semangatnya sudah loyo? Itu bukan fityah, bukan semangat pemuda. Amanu birobi menjadi contoh dalam rangka untuk tetap
sesuai dengan undang-undangnya, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Wazidnahum huda, karena tadi Ketua Warpus mengisyaratkan ada problema yang dihadapi generasi muda, maka wazidnahum huda, senantiasa membuka wawasan problematika yang ada di masa depan dan sekaligus mencari solusi pemecahan problem-problem kepemudaan itu. Jadi amanu birobim wazidnahum huda, sehingga kepanduan Islam menjadi contoh di Orto Muhammadiyah tentang dinamisasi gerakan. Karena apa? Wawasan kebangsaannya, wawasan kepemudaannya senantiasa terus tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan yang besar. Sebenarnya tantangan pemuda sekarang bukan sekedar narkoba, tapi dekadensi moral itu merupakan keprihatinan luar biasa bagi bangsa dan orang tua yang punya kesadaran. Sekarang orang tua itu kalau mau menyekolahkan anaknya, sebenarnya kalau ada, dia akan memilih sekolah dasar khususnya dan menengah adalah sekolah yang di situ bisa terbina akhlak dan budi pekerti, ialah sekolah-sekolah Islam. Tapi tantangannya, yang mungkin ini juga nanti kepada sekolah itu bisa ikut berperan. Tantangannya adalah sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Muhammadiyah dari sisi sekolah dasar dan menengah yang berkualitas atau yang unggul atau yang menjadi idaman masyarakat Islam menengah saat sekarang ini masih belum memadai, sehingga sering masih kita lihat ada orang tua yang memiliki kecukupan, mereka menyekolahkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah yang berkualitas tapi kebetulan dimiliki oleh non-muslim. Maka saya mengharapkan kebantuan di sekolah di berbagai wilayah harus mendorong pada majelis pendidikan dan masjid Jasmin, pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Kita dorong, kita istilah orang Jawa titik-titik titik-titik. Mereka bisa mengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah yang unggul sehingga diminati, dan disitulah anak-anak muda akan terkampung terbina dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi di samping ada gerakan dalam pengertian kekhasan di Sulawesi, tapi ini ada kaitannya. Karena saya lihat sekarang mayoritas yang dibina adalah juga sekolah-sekolah Muhammadiyah. Maka berarti hubungan HW dengan masjid Jasmin ada sangat erat sekali. Didorong seluruh masjid Jasmin di Indonesia ini supaya berupaya dengan bertahap meningkatkan penyelenggaraan kualitas pendidikan. Mengapa? Kalau Muhammadiyah telah memproklamasikan Indonesia berkemajuan di Muktamar Muhammadiyah di Makassar, tidak mungkin Muhammadiyah menjadi faktor Indonesia berkemajuan kalau anak-anak didik generasi Muhammadiyah tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tantangan. Dan ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang sepi, tidak gegap gempita. Tapi kalau berhasil, spektakuler luar biasa, akan merubah zaman ke depan. Karena apa? Bisa membidik, menyiapkan generasi muda yang terdidik. Kita masih ingat sebelum Pak Habibie tampil dalam rangka untuk ikut memperhatikan generasi muda Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri. Mohon maaf, generasi muda Islam adalah sangat minimal. Tapi alhamdulillah Pak Habibie membuka, dan sekarang sudah terbuka luas. Perguruan tinggi Muhammadiyah
apabila mereka memiliki kemampuan, mereka bisa mendapatkan dan meraih untuk berebut ikut belajar di luar negeri. Nah ini sekali lagi ini penting sekali peran Kepanduan Hizbul-Waton mendorong pendidikan di Muhammadiyah, pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang keempat, kami akan tegaskan kembali bahwa problema generasi muda sekarang narkoba memang sudah termasuk menjadi program pemerintah yang luar biasa, tapi yang sudah lama sudah menjadi keprihatinan adalah dekadensi moral bagi anak muda di Indonesia ini. Yang itu juga mengkhawatirkan, dan biasanya yang itu ada hubungan kebebasan muda dan mudi itu biasanya berdekatan dengan narkoba muda. Maka penegasan ketua atau Warkus Kepanduan Hizbul-Waton ini tadi perlu disambut di seluruh wilayah dan daerah. Ini penting sekali untuk dicermati dan diantisipasi. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan syukur dan mengucapkan selamat seluruh keluarga besar Kepanduan Hizbul-Waton yang bisa menyelesaikan muktamar dengan sukses, dengan bermartabat dan tidak ada kericuan. Ini adalah merupakan sesuatu ciri khas permusyawaratan di dalam Muhammadiyah. Oleh karena itu, saya mengharapkan bahwa musyawarah-musyawarah berikutnya di tingkat wilayah dan tingkat daerah juga dicontoh di muktamar ini dengan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kami Kepanduan Hizbul-Waton bisa mentaati tentang jadwal musyawarah di tingkat wilayah, daerah, dan seterusnya. Kalau bisa melebihi daripada Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah itu muslim dan muslimnya itu melampaui batas dari jadwal yang diputuskan di muktamar, maka kalau besok Warkus bisa memberikan laporan bahwa musyawarah Kepanduan Hizbul-Waton bisa tepat waktu, tidak melebihi waktu yang dijadwalkan, itu akan menjadi kebanggaan Muhammadiyah tentang Kepanduan Hizbul-Waton. Artinya itu sesuai dengan undang-undang yang ada 10 undang-undang di dalam Hizbul-Waton. Ini harapan kami semacam itu. Kita berharap fa'idha farurta fansor wa ila rabbika farghab. Muktamar malam hari ini ditutup bukan Kepanduan Hizbul-Waton sudah tutup, justru fa'idha farurta fansor. Setelah muktamar selesai, harus disambung dengan kegiatan-kegiatan yang lain kelanjutan, terutama melaksanakan keputusan-keputusan muktamar yang tadi telah dibacakan. Harapan kami ini semuanya nanti berjalan dengan lancar dan baik, memenuhi dari harapan penyelenggaraan muktamar ini. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan memohon ridho, maunan dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, muktamar gerakan Kepanduan Hizbul-Waton ketiga di Solo, Jawa Tengah saat ini, mari bersama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap muktamar yang berbahagia, kami titip salam kepada seluruh keluarga Perserikatan Muhammadiyah di mana para utusan
keputusan para mutawirin berkembali ke tempat masing-masing. Salam anak, salam keluarga, salam sukses pertama dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tolong disampaikan kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Saya yang diamanati pimpinan Pusat Muhammadiyah mewakili untuk menghadiri upacara penutupan dan menutup resmi acara ini. Manakala ada khilaf dan salah apa yang kami sampaikan, salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa barakatuh qarim. Fastabiqul khairat. Masih ada nun kolami Pak Mas turun. Nun kolami. Ada acara dulu. Oh begitu. Mari kita doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping bersyukur kita telah dapat menyelesaikan muktamar dengan baik, dan nanti juga keselamatan kita bersama dunia dan akhirat mendapatkan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.